Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Tonight Show Premiere yang dipersembahkan oleh Cuci muka aja nggak cukup. Guardian Men Vitamin C Super Serum. Kulit cerah 5 kali lebih cepat. Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Gue jadi ingat anak gue. Ini gue udah berakhir nih. Gue masih melek dari tadi nih. Lo ngomong dong. Udah berkaca-kaca tuh. Iya kan? Om Vincent tuh. Sedih dia. Gak apa-apa, keluar Sedih aja dia. isi hatinya, gak apa-apa. Sedih dia. AC-nya dingin banget. Kita kembali ke Tonight Show Premiere. Gas, gas, gas! Gue udah sakit nih. Perbedaan cuaca biasa dari Amerika. Orang Amerika. How you doing, man? I'm good, man. Wah, good, dude. Good. What's up, bro? I'm good, you know. Ayo. I'm good. Iya, kita baru pulang dari Amerika kemarin. Bajunya beli di konser nih. Di Iya, Amerika, kita gokil. nonton konser Nine Inch Primavera Sound. Primavera Sound. Ya kacau nih. My Own belum pernah ke Amerika ya, kasihan ya. Sekali-sekali manggung di sana lah, bro. Gue ketularan dia nih. Tadi gue baik-baik aja. Lu udah swab belum sih? Wih, udah. Udah ya? Udah, cuman garisnya 2. Enggak lah, masih ngaco lo mana-mana begitu. Hei, lo kayak acara lenong lo. Bes. Ya, kemarin kita dari Amerika prediksi, Ya, biasalah. jaya-jaya, Biasa itu mah. motoran, biasa. Dan, main musik Ah, gimana? bodo amat lah gua. Lagi sakit malas mikir Profesi. gua. Lagi sakit malas gua. Epe dulunya apa Epe? Musuhnya India dulu dia. Hubung-hubungin aja sama Amerika lah. Capek gua. Oke guys, tamu kita siapa nih sekarang nih? Hei. Ini yang satu legend, satu lagi soon to be legend juga sebagai aktor yang... Udah legend juga sih dia menurut gua. Maksudnya legend yang sedang berjalan gitu. Iya, kan? on the way, Ya, on tapi progress. sih, yang satu lagi juga legend yang masih berjalan. Tapi udah dikatakan legend udah. Iya. Udah berapa kali juga datang ke sini. Ini Siapa sih dia? Om Indro dan Vino Bastian. Emang sekarang sendirian aja. Orang kok, iya. Udah di sana. Nah, gue tadi soalnya kata Vincent, jangan salaman sama Desta katanya. Kenapa? Nggak tahu Agak lah. pilek-pilek begitu. Iya. Banyak virus Amerika. Udah bilang. Santai bro. Kalau masih Depok nggak apa-apa nih Amerika loh. Iya, Kita nggak virusnya. ngerti bahasanya loh. Santai ya mah. Kan udah pernah Bukan COVID lu, juga Vino kan? Bastian dan juga Om Indro. Udah pernah kan? Udah. Ya udah. santai. Berapa kali? Udah 2 kali lo? S2. S2 lu berapa kali? Sekali. Kali lu? 2 kali. 2. Garis itu duduk. Duduk sini duduk. Duduk kan duduk. Apa Kan kabar biasa. Om Indro? Baik. Jauh lagi. Lama gak ketemu ya. Jangan deket gue deh, takut beneran takut Pak De, ular. kita kesini lama nungguin mereka doang pulang. Iya bener. Bangke. Serius. Padahal Seriusan tadinya enggak kita lah. mau mesti nungguin doang. Apaan sih? Gue gak ngerti apa-apaan nih. Sudah banyak sekali film yang dimainkan. Kalau mereka berdua ya. Tapi sebelum itu pasti pernah dong jadi cameo. Om Indro pernah gak jadi cameo dulu? Pernah. Sebelum jadi supporting, jadi figuran? Gak pernah kan? Langsung jadi main. Ya. Langsung jadi main. Kalau Warkop ya langsung jadi main ini. Main talent, Main talent. main actor. Main Main bola, main motor. Udah serius gak sih Om Indro? Hah? Udah serius gak sih? Emang gua nggak serius? Kan gua jawab lu. Enjawab. Ada E-nya lagi enjawab. Kan gue enjawab Gendro. Gua kayak Patino Sidin ya. Bagus. Kiriman dari Ati. Oke. Vino pernah gak? Dulu gue waktu casting jadi cameo nggak pernah dapet. Serius. Casting jadi cameo? Casting jadi
Figuran. Bukan Supporting. figuran, jadi Nggak, cameo. kadang-kadang kita nggak tahu ya, maksudnya Iya, kita iya. casting untuk jadi apaan Iya, gitu. iya. Nggak pernah dapet gue jadi supporting, pas gue liat filmnya, wah anjing kemarin gue casting cuma jadi cameo nih, jadi yang ini nih, jadi figurannya nih. Terus gue casting kemarin untuk dapet si supporting ini, tapi gue nggak dapet gitu. Tapi gue pernah nih jadi figuran. Nah gimana sih? Itu film, Warkop. bukan film. Gimana film Warkop dia jadi figuran? Nggak mungkin. Tadi Popo Hartopo lo tau? Popo Hartopo nggak dulu? Martopo. Popo Hartopo pembalap cross. Itu belum menang lari, dari luar negeri. Dijemput sama kita pasukan Harley itu. Itu ternyata difilmin juga. Ada di film gue. Lah gue ada nih. Jadi figuran. Bawa, Tapi lu bawa dia udah jadi Indro belum? Udah jadi Indro belum? Nggak, sebelumnya apa? Bukan maksudnya udah. Sebelumnya Umar. Udah warkop tapi Soleh. udah warkop tapi belum soleh. Belum Indro. Udah Warkop cuman belum DKI. Belum DKI. Oh, tapi udah jadi. Kalau sekarang kan DKW. Apaan tuh? Dono Kasino wafat. Dar. Masih lucu ya? Masih lucu ya? Makanya gue jawabnya juga bingung. Lo takut kualat ya? Iya makanya. Mana gue ngefans banget lagi. Om Indro, sampai sekarang masih ada nggak? Masih ada keinginan untuk gue pengen deh main film meranin ini. Masih. Masih ada. Wah, justru sekarang ini gue kepengen jadi nih, aduh bergaulnya sama dia bagaimana? Asli. Dorong-dorong lu jangan dong. Oh palanya kena. Enggak, udah gue angkat. Lu bahkan di filmnya sama Onat jadi setan. Jadi setan. tuh. Pernah jadi alien juga? Jadi alien pernah. Jadi alien pernah. Apa yang lagi? Gue jadi orang demensia pernah. Jadi bapak sebatang kara pernah. Jadi kuntilanak belum ya? Jadi kuntilanak hampir. Hampir ya? Baru jadi genderuwonya doang. Apa Om yang masih pengen? Gue pengen jadi orang gila. Jadi orang gila. Psikopat gitu. Kan udah kurang Kan aja nggak nih. sehari-hari yang jadi main. iya, maaf. Kali aja gue bisa main juga gitu. Belum kesampean? Belum, Belum ada yang nawarin? belum. Dan itu timbul gara-gara bergaul sama anak ini. Iya, terakhir ini aku kan memang banyak dipasang di film-film non komedi ya, Iya. komedi. Terus gabung sama teman-teman segala semua. Oh kayaknya asik. Vino tuh kemarin bagaimana dia banget. research gitu kayak. Itu gue nggak kebayang kepuasan batin dia gitu. Gue kayaknya kepengen tuh kayak gitu-gitu. Inilah hebatnya Om Indro, di umur begini aja masih pengen terus explore dan belajar ya Om. Udah bukan salah kalau lo mikirnya gitu. Kalau menurut gue di dunia kita ini dunia belajar. Nggak bisa Nggak berhenti ada belajar. kelulusan, Iya, nggak ada betul. kelulusan Iya, lo menurut pernah cerita itu ya. Iya. Betul. Terus belajar dan belajar. Dan nggak. Iya. Belum ngomong. Tapi kesampaian kan Pak De, akhirnya main film serius. Nggak jadi gitu. ngomong gue. Sampean. Ini ajakin Pak De, main film, diajakin sama orang-orang nggak mau, kenapa sih? Dia bapaknya aja orang film nih. Gua kenal gawat banget. nih, Pak Oh, Dede. bapaknya dihormatin banget di film. Pak De tahu film ini nggak? Almarhum. Kejarlah daku kau kutangkap. Wah itu idola semua orang kan? Iya. Bapaknya? Bapaknya. Iya. Ya dulu Pimpronya. Tahu. Iya, Pimprotnya. Iya. Lo kan pernah Ikra. kenal sama, Ikra kenal sama Om negara. Indro? Iya benar. Iya. Pernah kenal sama Om Indro kan? Kenapa? Om dan Rompis kenal sama Om Indro kan? Kenal dong. Kenal. Lu mau bilang gua tua kan? Ya ampun, gue salah mulu. Gue lagi sakit nih Om. Ini gue Lu bersihin mau nih. nular. Gue bersihinin Heran. jahat banget. Di film itu Miracle Cell Number Seven. Lo kan, gue cerita sama lo, gue kayaknya nggak mau menyiksa diri gue buat nonton deh. Tapi anak gue kemarin ngajakin gue nonton, jadi Wah. kayaknya gue bakalan nonton. Kita harus mau nggak nonton tuh mau. kalau anak lo yang udah Iya. minta lo. Karena ini ceritanya tentang bapak sama anak. Iya, Anak lo iya. perempuan kan? Cowok Iya, semua, cowok maksudnya kan? cowok, tiga. Desta yang cewek. Desta yang cewek, oh iya lo yang cewek. Gue nonton yang Korea, nonton yang Turki juga nonton. Gue nanya Indonesia ini gue takut nangis. Apaan sih? Apaan Om Indro? Ya lu nonton yang Korea, Iya. yang Turki, yang sutradaranya Korea. Ngelihat ini nangis. Karena nonton Lihat film. ini ketawa juga karena komedinya. Bukan karena nggak ada teksnya ya dia. Enggak karena itu. Nih, nggak percaya. Nih boleh tanya, nih gua ngomong serius. Ini serius nih gua akhirnya. ngomong. Lo dengerin nih gua ngomong Iya, serius. iya. Sutradara itu kepengen remix nih film. Padahal kan kita remix ya. Lah gimana? Lu paham nggak? Paham? Gua ngomong sini aja. Kan dia yang buat film Sutradara itu. dia kan buat. Dia buat kita film. remix. Di remake. Begitu dia lihat nangis apa segala, wah ini gue banget. Gue pengen nge-remix ini nih. Jadi maksudnya
dia tuh waktu pertama kali bikin yang tahun Dia 2013. ngeliatnya berarti beda dari film aslinya dia. Jadi waktu yang tahun 2013, Iya. kan dia lihat tuh filmnya dia. Nah begitu Di dia retol, berarti di nonton di retol. film ini, Dia lagi ngomong. Oh iya. dia nonton film ini, dia ngerasa kayak gue kayak bikin waktu tahun 2013. Gue tuh nggak ngedapetin ini di remake yang lain. Gitu. Jadi kayak kerinduan dia itu dia utarain di waktu press conference. Justru Dia bilang lebih ini lengkap. jadi Dia apa dapet. ya? Jadi kayak ini mungkin remake terbaik dari American Sniper Rifle. Wah. Kita seneng aja lah. Iya. Kita seneng. Dan detik ini udah 4,5 juta ya? 4,7 terakhir. 4,7 juta. 4,7 juta. Dan masih counting, masih terus Dan berjalan. 2,5 jam loh ya. Iya, Ini 2,5 film jam. 2,5 jam. Bisa dapat 4,5 juta sih, 4,7 sih kita. Iya Om Indro, kemarin gue udah cerita. Gue bukannya ini, gue gak mau nyiksa diri gue buat nonton karena gue pasti nangis. Itu kan. Tapi ini emang masih ada di bioskop karena cuma nungguin lo berdua nonton di bioskop. Terus gue pulang ke rumah, anak gue yang kedua. Dad, kita harus nonton tuh. Teman-teman aku pada bilang bagus, teman aku nangis. Kita nonton ya. Aduh. Selagi bisa memenuhi keinginan Iya, anak-anak, iya. lu penuhin. Bagus Pak, di cara promonya itu bagus. Ditekan terus Pak, di-push. Bener. Di-push. Artinya gini, orang kan suka bilang selagi bapak lo ada peluk. iya. Bagus. Ini enggak. Selagi anak. Selagi anak lu puasin diri lu untuk iniin anak. Kelak dia akan bangga punya bapak Vincent Rompis. Kakeknya Yan Rompis. Gue nonton sekarang deh, gue nonton sekarang. Dia lagi syuting. Udah habis. Lagi syuting jam berlebihan. Gue nonton sekarang. Tapi- Bener. Ndro, ini kan, Om Indro. Gue senang. Karena masih muda. Dianggap muda kan, gue senang. Enggak, gue nggak marah. Gue. Gak marah ya? Bro, dengar. Nah, itu baru marah ya? Kayaknya mesti bales. Nih, Vino ini kan udah memasuki... Udah mau kepala 4 loh. Kepala 4. Om Indro udah memasuki kepala abis ya. Oh, kurang ajar Om. Ini kalau lihat itu kepala habis. Ajar. Gue belum kepala habis. Masih kepala 6. Tapi Vino ini kayaknya masih... Kayak 30 hari mencari cinta juga masih sama begini-begini aja lu ya? Gini-gini aja. Gini-gini. Dari realita cinta rock and roll, Ya udah beda lah. pemburu serigala. Serigala terakhir. Iya, serigala terakhir. Terakhir. Sorry, Om Indro, maaf. 20 tahun lalu loh itu bro. Iya, film-film itu kan udah lama. Awet muda banget. Vincent juga nih udah kepala 4 juga tetap kelihatan ya muda ya. Ya, umur boleh kepala 4, tapi semangat dan penampilan tetap kudu muda. Dengan wajah yang cerah. Lu juga Desta masih kelihatan kok, masih kelihatan... Gue gak ikut-ikutan. Masih kelihatan bujangan lah. Gimana maksud lu? Masih kelihatan bujangan, soalnya lo kan kalau kemana-mana masih sama cewek-cewek. Bukan maksudnya jiwanya tuh masih bujangan Emang dia. waktu di Amerika masih? Enggak. Kan? Bukan di Amerika, waktu di Surabaya. Nambah-nambahin nah. Enggak, tapi dia soulnya kan masih bujangan. Ini loh. semua berkat lo Vincent. Kalau bukan karena lo nih, muka gue pasti nggak akan kayak sekarang cerah. Gemesin begini tau nggak? Kok gue emang gue ngapain? Lo lupa? Mana? Oh itu kan lo yang ngasih rekomendasi ke gue. Pas kita balik touring terus gue senewen kan, karena muka gue tuh jadi kusam karena kepanasan mulu. Yang itu lo Vincent, yang itu lo, yang ini lo. Ih, Vincent. Apa sih? Gue kayaknya kudu ngurangin touring deh nih. Hah? Lihat nih muka gue nih, makin kusem gara-gara kepanasan terus. Tuh. Ya kalau kayak gitu sih nggak usah ngurangin touring. Lu cuma butuh perawatan ekstra buat muka lo. Oh enggak, ribet. Ya? Ribet dari mana? Nih, lu cukup bawa Garnier Men Turbo Bright Super Serum Gel. Nih. Super Serum Gel pertama untuk cowok di Indonesia. Yang bikin wajah tetap kelihatan segar dan cerah. Kayak gue gini. Tuh. Wow. Iya nggak? Lu pakai ini Vincent? Kok pakai ini? Pakai ini. Iya pakai ini muka lu ini kan. Gue tuh paling cuci muka doang karena malas ribet. Desta, buat mendapatkan wajah yang cerah, cuci muka aja tuh nggak cukup. Tapi kita butuh yang lebih. Makanya gua pakai ini nih, Super Serum Gel dari Garnier Men. Jadi bukan cuma cewek aja yang butuh perawatan ekstra ya? Tapi cowok juga kan? Beneran nih nggak ribet nih? Ya iyalah, gampang, nggak pakai ribet nih ya. Gua kasih lihat cara pakainya.
tinggal pam aja di jari seperti ini. Hah? Ah, tuh udah ya. Terus? Udah. Aplikasikan ke pipi lo. Ah, tap begini aja. Ini format botolnya praktis ya? Oh, praktis banget. Jadi cocok buat cowok karena nggak ribet, Desta. Ini nggak lengket, Vincent? Nggak lengket sama sekali lah. Karena teksturnya ringan dan gampang menyerap. Tuh, lihat tuh. Dan super serum gel dari Garnier ini juga mengandung 5 kali vitamin C. Wah. Dan cooling mentol yang menyegarkan kulit. Mantep nih. Kalau gitu, Tonight Lover jangan lupa nih. Pakai Garnier Men Turbo Bright Super Serum. Buat dapetin wajah yang cerah dan segar. Dan Desta dan Tonight Lovers, super serum gel ini juga tersedia kemasan saset. Hah? Nih, lebih praktis nih. Harganya cuma 20 ribuan. Yang bisa kalian dapetin di minimarket terdekat. Nih. Oke, kalau begitu, habis ini gue bakal borong nih di minimarket dekat rumah gue. Ya? Yoi. Garnier Men. Tinggal masuk kantong aja gini. Iya, bener. Set. Oh, yang itu. Iya. Gue masih ngebayangin nih. Udah dong, udah. Mas Indro, Om Indro sama Vino ini kan sama-sama family man ya. Oh, kelihatan banget kalau Om Indro mah jelas juga. Vino juga ya. Sama anak itu gimana banget gitu. Kita pernah ngebahas juga punya anak perempuan ini seperti apa. Ya. Nanti kalau misalnya ada anak cowok datang, udah mengalami dong Om Indro? Udah punya cucu. Nah itu galak gak Om Indro? Enggak Sama galak cowok yang tapi datang. enggak galak tapi apa ya? Ya bikin jarak gitu. Ya kan misalnya dia di sana gua jauh. Kabur dong. Enggak ya bikin jarak jadi. Asik tapi Misalnya tetap selamat ada. sore. Ya. Oh. Sore. Acting gitu, acting. Misalnya pulangnya telat gitu, lo marah nggak? Marah gue. Pernah Dari kejadian- mana? Dari mana? Hah? Gitu. Hah? Kamu dididik apa sama bapakmu? Kayak gitu boleh? Enggak. Gue pengen kayak gitu Om Indro. Enggak, jangan. Setan ngapain lu pulang malam lu? Gue orangnya marah Om Indro. Kalau gua enggak sih kebetulan, tapi gua langsung cabut golok. Kok cabut golok di tengah? Cabut golok samping dong. Ini di sini, ini kan samping nih. Kurang kesini dong. Orang sini Lu nggak terlalu ngelihat di sini nih. Atau di sini. Iya, Salah lu. iya benar. Om Indro, Ya. hubungan Om Indro dengan anak terutama cewek si Hada Ya. sama Iput. Iput gimana Om? Ini aku agak-agak ini nih serius. Jadi gini, ternyata aku ini yang jangan dialami sama kalian ya. Ternyata aku kemudian mempercayai istriku untuk berkomunikasi sama anak-anakku dulu. Iya. Dan terus itu terjadi. Dan ketika istriku nggak ada, aku sulit banget berkomunikasi sama mereka gitu. Aku nggak ngerti, gue harus masuk. Misalnya, jangan apa ya misalnya yang ngelarang apa gitu ya. Nggak ngerti gue cara ngomongnya gimana sama mereka sekarang. Karena lu nggak biasa berkomunikasi Iya. secara Tapi kan langsung. udah Karena gede-gede ternyata- juga Om Indro. Maksudnya Iya, udah dewasa. justru udah gede kan. Kalau anak-anak kan kita masih bisa Iya. ikutin. Ternyata, nah ini yang jangan sampai kejadian ya. Vino enggak nih. Iya. Dia selalu ngomong bahwa dia selalu nyempetin sama anak-anak. Gua enggak dulu. Gue percaya banget sama bini gue, walaupun gue bilang gitu. Ini anak nanti mau ada ulang tahun ke sana kamu temenin ya. Jangan dilepas gitu, gini-gini misalnya gitu kan. iya. Jadi ya udah dia yang bini gue tuh yang ngomong sama anak ini sehingga anak gue nggak berasa diikutin, nggak diapain gitu. Nggak berasa disuruh pulang apa segala gitu. Nah itu tuh bahasa-bahasa itu yang ternyata kita nggak kuasain. Gitu. Jadi ada apa ya? Lu berasa selalu ada jembatan, ketika jembatannya nggak ada, lu bingung untuk nyebrang ke sananya. Iya. Iya. Gue ada agak sedikit Agak gitu kayak sih. gitu sih kita ya. Agak sih. Agak kayak gitu Mengandalkan istri pasti untuk ngobrol soal. Iya, ya males, ya apa, ya karena kita capek ya, kita udah kayak gitu terus itu nanti ya. Kita ingat dan kita pesan sama istri kita. Tapi kan kita nggak langsung ngomong. Gitu. Iya. Tapi lu mengandalkan itu sebagai juga Vincent? Jembatan. Iya jembatan. Kalau Vino sendiri Jangan gimana? pancing untuk ke sana. Ya maaf. Kalau Vino gimana Vin? Lu udah kepikiran belum kalau anak lu ntar bakal diapelin sama orang, bakal ada yang dateng?
gak usah sekarang-sekarang lah ya. Gue belum ada jawabannya sih. Gue mikirin aja emosi gue. Emang agak bingung sih, gue kayaknya. Anak lo udah umur berapa? Sekarang udah 8. Kalau kan anak gue kan cewek ya. Gue begitu tiba-tiba kayak misalnya anak gue waktu sekolah masih minta dianterin gitu kan. Oh gue anterin. Begitu dia sekolah udah gak mau dianterin aja gitu. Maksudnya udah aku bisa jalan sendiri gitu ke kelas. Patah hati. Patah hati banget. Terus begitu tiba-tiba temennya cerita, Jizi tadi senyum-senyum sama teman kelasnya ini. Terus ditanya sama Marsha kan, menurut kamu si A sama Dedi gantengan mana? Terus mikirnya lama, wah gue langsung. Padahal. Iya, kenapa ya? Kenapa ya? Aku juga ngalamin. Jadi kayak gitu. Terus akhirnya dia bilang, gantengan bapaknya. Tapi kayaknya dia karena nggak enak gitu kan. Iya. Wah, gue langsung. Om Indro, Ya. dengan kondisi kayak gitu ketika Om Indro merasa bahwa selama ini komunikasi Om Indro sama anak cewek gitu nggak lancar lah ternyata. Gak sama cewek juga sih. Sama si Harley juga Si ya? Harley juga. Nah, nonton Miracle Cell, lu kan main di situ ya? Lu tahu ceritanya dan ini Kak, gue bahkan sebelum ini juga ada yang main bener-bener jadi bapak itu. Mereka nonton nangis. Mereka, papa sehat-sehat ya kayak gitu. Gue seneng tuh. Gue seneng, dia menghargai gue gitu ya. Artinya nggak patah hati seperti lo bilang. Kayak tadi gue ngomong apa dia nggak ngerti gitu kan. Kayak gitu. Itu. Tapi lu pernah nangis gak sih Om Indro? Oh gue Kalau nonton film tentang ayah iya, dan anak. soal anak nggak tahu kenapa begitu gue makin kemari apalagi udah punya cucu, gue amat sangat sensitif ada penderitaan dengan anak atau anak kecil. Iya, gampang banget nangis. Gampang. Kita pengen anak kecil yuk. Anak yang main di film ini. Iya. Yang lagi rame banget diomongin. Itu anak kita udah mainnya keren udah banget. jadi anak kita semua tuh. Oh iya. Nih, Iya. sebelum dipanggil, mulut lo hati-hati nih. Kenapa? Iya, kecil. Wah, mulut gue doang dong. Dia kan juga mulutnya suka sembarangan. Lu juga. Ini juga. Paling parah gue sih. Langsung panggil aja bro. Ini dia, Graciela Abigail. Kamu umur berapa Graciela sekarang? Aku mau 9, nanti Desember 10. Waduh, deket banget sama gue Min. Ini anak yang bikin anak lo cemburu nih. Anak lo katanya cemburu kalau lo main sama anak kecil gitu. Iya sebetulnya dia kalau ngeliat gue ada main sama apa namanya misalnya syuting, gak usah sama anak kecil gitu. Misalnya kan kadang-kadang ada lawan main kita yang tiba-tiba di itu jadi istri atau pacar. Dia begitu ngeliat kayak trailernya tuh dia udah mukanya udah nggak enak. Makanya jadi kayak gue tuh sekarang rada menjaga perasaan anak gue gitu. Kalau ngambil film tuh oh ya kayak gini, adegan-adegan kayak gini tuh gue lebih ngejaga perasaan anak gue, keluarga gue gitu. Terus Kalau Om Indro gimana? Gue lebih ngejaga perasaan tetangga sih gue. Ya gue siapa yang dijaga udah, anak-anak gue udah pada kerja, udah pada apa. Kamu gimana main sama om-om ini? Mereka ngebantu banget gak? Iya, ngebantu. Baik ya mereka ya? Baik. Terus seneng banget kalau main sama Om Vino, Pak De, Om Tora. Kenapa? Sama Kenapa senangnya kenapa? karena mereka itu lucu-lucu. Lucu-lucu. Iya, jadi kalau aku mau apa aja mereka bolehin. Saya paling takut sama Tora deh. gede Pertamanya. banget tuh kayak kulkas. Tapi ternyata baik juga ya Om Iya, Tora ya. baik. Kamu sebelumnya pernah main film belum sih? Graciela? Kalau di Miracle itu kan aslinya film kedua aku. Tapi karena tayangnya di 3 tahun Lama, kemudian. 3 tahun ya, kemudian. jadinya itu dari film keberapa? Oh udah ada film-film lagi Iya. ya? Begitu, Jadi syutingnya sempat-sempat 3 ini ya? tahun 3 tahun lalu syutingnya ya? 3 tahun lalu. Sebelum pandemi ya? Iya, Syutingnya ya? Ya, belum. Pas belum. Kamu sendiri nangis nggak nonton filmnya? nangis. Ada videonya tuh. Nah kamu main di situ kok kamu nangis? Gak tahu. Yang sedih ya? lucu, yang paling tua kan di situ gue. Paling muda dia. Kita kadang-kadang pelukan nangis berdua. Karena kita sama-sama nggak terlalu tahu kasih sayang bapak itu seperti apa. Gue kan ditinggal babe gue 9 tahun. Gitu. Ini jadi kita sama-sama ya kadang-kadang kita duduk nonton di pinggiran tuh. Orang-orang pada nonton kita kan mau ini kita di pinggiran tuh kita duduk. Gue duduk di sini, gue pangku kita lihat. Kita nangis berdua. Gemes banget. Grace, kamu gimana
cara sama Om Vino bisa, Om Vino tuh jadi papa kamu kan di situ ya? Pas syuting itu kita ada kan 1 bulan reading. Iya. 1 bulan reading itu aku sama bapak atau Om Vino selalu main terus. Jadi kalau buat apa namanya? Membangun chemistry-nya Iya. kita main gitu. Terus kadang-kadang apa namanya? Makan bareng. Jadi makan bareng. Apa namanya? Kalau yang lain tuh udah mulai masuk ke skrip gitu ya. Gue sama Grace itu enggak. Jadi main apa semua main, jadi untuk ngebangun. Sampai sekarang manggilnya bapak. Dan kamu juga di film itu kan maksudnya papa kamu di film itu kan mohon maaf ya ada spesial ya. Iya. Ada Berkebutuhan spesial. khusus. Berkebutuhan khusus gitu. Itu kan ngebayangin itunya aja tuh Iya benar. untuk susah loh. Padahal dia ngelit. Dia yang ngelit. Iya. Ya di film Ini itu kan. kalau dipikir kan konfliknya di film ini kan dia. Dia Kamu yang nonton ngelit. nggak yang versi Koreanya sebelumnya? Yang versi Korea itu nonton. Nonton juga. Tapi di situ memang belum nggak sekomplit yang di versi Indonesia ya? Iya, Vino, ada ya? beberapa yang ada yang beberapa enggak. Awalnya dia bingung jadi begitu dia, karena kan ya maksudnya kalau orang lihat filmnya kan kadang-kadang gue ngeliat kesini tapi sebetulnya ngeliatnya, jadi dia kadang-kadang bingung gitu. Bapak lihat kemana sih? Bapak lihat kemana? Tapi lama-lama jadi biasa gitu. Tapi malah kamu paling kecil, kamu yang ngajarin Iya. kata yang lain nangis ya. Iya. Kamu yang ngajarin. Hebat banget sih. Gimana ngajarinnya gimana, Grace? Cari tempat yang berangin kayak gini ya, dingin ya. Gini, buka terus matanya sampai perih, nanti keluar air matanya. Buka dong Om, buka. Coba, Sampai perih. Buka Iya. matanya. Jadi cari yang berangin di depan AC, Jangan di depan kedip, Om. itu. Jangan kedip. kedip, Om. Lebih Jangan cepat kedip, lagi buka kayak baju, gitu. buka baju. Perih banget ya? Iya. Pada bisa akhirnya? Iya pada bisa akhirnya. Kamu yang ngajarin? Iya. Gue jadi ingat anak Ini gue gue. udah berakhir nih. Gue masih melek dari tadi kan? nih. Iya tuh. Lu ngomong dong. Udah Lu nggak berkaca-kaca ngomong. tuh. Iya kan? Om Vincent tuh. Sedih dia. Gak apa-apa, keluar Sedih aja dia. isi hatinya, gak apa-apa. Sedih dia. AC-nya dingin banget. Iya bener juga ya. Bener udah berkaca-kaca loh. Iya. Wah, bagus juga itu. Nah, kita langsung aja nih ke filmnya nih. Karena gue kayaknya harus nonton, anak gue udah masa gue buat nonton. Miracle in Cell Number 7. Ini yang udah 4,7 juta penonton. Pas kita take syuting ini. Pas syuting Iya. ini. Dan Vino di situ, lu sih luar biasa ya, gue ngeliat trailernya juga. Thank you. Lo risetnya, ceritain Vin, lo Iya, jadi sebenarnya gue tuh sama sekali nggak tahu tentang disabilitas gitu. Jadi pasti kan namanya film remake tuh pasti kan dibanding-bandingin terus gitu kan. Apalagi karakter si utama bapaknya ini yang menjadi kekuatan di filmnya itu gitu. Nah begitu sebelum gue dapet skripnya tuh gue udah mulai kayak riset kayak di sekolah anak gue tuh ada bagian special need. Jadi habis gue nganterin si Jizi tuh gue nongkrong dulu di situ, gue lihat oh ini anak-anak itu kayak gimana. Cuma kan untuk mendekati anak-anak itu kan nggak bisa sembarangan. Harus ada izinnya, izin orang tuanya juga. Jadi gue kayak ngajuin proposal gitu untuk apa namanya, boleh nggak gue sharing season sama mereka. Setelah gue dapet skripnya turun, gue kasih lagi ini skripnya kira-kira disabilitas apa yang tepat untuk skrip ini. Katanya adalah intelektual disabilitas campur autism, cross autism gitu. Gue udah dapet, gue bawa lagi ke psikolog yang lain. Dapat lagi, gue bawa lagi ke psikolog yang lain. Jadi kayak gue benar-benar mau yakinin nih. Jadi ketika nanti gue mainin, sekecil mungkin nggak ada yang akan wah ini harusnya nggak kayak gini, harusnya kayak gini gitu. Jadi gue udah pure, udah gue main aja. Jadi gue nggak terbeban nanti salah apa gimana gitu. Terus selama syuting juga gue minta tolong didampingin sama mereka. Karena gini, gue kan nggak bisa menciptakan improvisasi gerakan orang disabilitas ya. Iya. Takutnya gerakan itu nggak pernah ada atau nggak gerakan itu malah menyakiti mereka gitu. Jadi setiap gerakan yang mau gue lakuin itu gue minta approval dulu dari mereka. Ada nggak kayak gini? Jadi ada atau enggaknya itu bukan dari literaturnya mereka ya, tapi ada nggak orangnya? Kan kadang-kadang dari literaturnya ada mungkin, tapi orangnya nggak pernah ada. Nah, Pernah nggak tapi salah gitu? Pernah. Mereka bilang nggak gitu. pernah. Jadi begitu pas kita latihan, gue kasih gerakan ini, terus gue kirim videonya ke mereka. Oh enggak, itu terlalu berlebihan. Itu terlalu berlebihan. Atau enggak ketika begini, oh enggak, kamu nggak kelihatan itu sebagai teman-teman kita yang autism atau yang intelektual disabilitas, kamu harus naikin sedikit gitu. Jadi emang semuanya berdasarkan mereka sih, gue terbantu banget gitu. Setelah lo latihan, hasil yang ada di film adalah berarti itu semua gerakan lo udah lo gambar ya? Iya, jadi udah gue ini. Tapi Bahkan ada role selesai itu modelnya. dibawa lagi. Ada role modelnya dia.
Jadi gue videoin orangnya kayak gini. Oh, terus setelah filmnya selesai, udah jadi nih, belum diedit gitu ya, masih rough cut gitu. Itu dibawa lagi ke psikolognya. Ada yang nggak aman, terus akhirnya di cut atau dihilangkan? Alhamdulillah udah enggak, karena kan setiap gue ngelakuin itu udah didampingin. Jadi begitu pas mereka lihat, wah alhamdulillah udah ini. Dan ketika dipasang ke luar, alhamdulillah banyak banget DM yang masuk kayak terima kasih ya udah mewakili ini. Karena jadi kita jadi apa ya? Ya jadi bisa mewakili lah ketidakadilan yang dialami oleh teman-teman itu gitu. Om Indro, gue minta ceritain sedikit dong buat orang yang kayak gue ya, gue nggak nonton yang versi Korea atau apa, gue bahkan baru tahu ini film diadaptasi. Film ini tentang apa sih? Kalau ngeliat kan apa orang-orang penjara. Tapi jangan ya. spoiler ya. Iya, tapi jangan spoiler. Film ini sebetulnya tentang cinta ya. Bagaimana cinta ditemukan di tempat yang paling serem ya. Ih bagus kalimatnya. Penjara. Bukan yang nulis skenario ngomong gitu. Oh. Jadi ini film mengenai cinta, terutama cinta seorang bapak pada anaknya. Di mana dalam keadaan apapun, dalam keadaan separah apapun, itu akan selalu ada tanpa di-create. Kayak gitu. Itu sih sebetulnya yang mendasari film ini. Ketulusan cinta. Ketulusan cinta dan dengan segala konfliknya ya tentunya. Itu sih sebetulnya. Ya kalau soal penjara-penjara itu boleh kita tahu. Kita di penjara, kita syutingnya di penjara asli ada, selebihnya di setting. Di penjara yang asli sekarang bagus-bagus. Bahkan ketika kita mau bikin set penjara yang model yang kita ambil itu lagi berwarna pink. Bener-bener ini mereka ada tema-temanya ternyata. Kayak somai ya? Iya, jadi pink. Somai. Lewat depan rumah gue juga tuh. Ada temanya. Ada. Penjara sekarang itu diusahakan sedapat mungkin ramah. Biar nggak makin beringas gitu ya. Mungkin bersih. Udah lebih manusiawi lah. Lebih manusiawi. Tapi kalau ini ngomongin film kamu sendiri gimana setelah lihat hasilnya? Dan kamu kan syuting nih, ikut syuting. Nah pas lihat hasilnya kamu gimana? Aku seneng, puas banget. Puas banget. Sama acting kamu sendiri gimana? Kamu lihatnya? Sebenarnya acting aku di situ udah bagus, tapi sebenarnya ada di awal-awal tuh aku sempat ngeliat ke kamera, jadi aku kayak kenapa ya? Keren banget. Kamu ngomong lagi batuk ya? Iya. Jadi ini ketularan Om lagi nih kamu. Emang cepet banget ya keluarannya. Atau Om yang ketularan kamu jangan-jangan nih. Om Indro, ingat waktu itu kita pernah cerita soal Om Indro ada Hugeng. Iya. Jenderal Hugeng. Iya. Om Indro pernah cerita itu waktu itu. Terus belum lama gue baca, Om Indro mengambil Jenderal Hugeng itu buat inspirasi buat film ini. Iya. Karena ketika dulu ya, Warkop belum top banget masih di radio, kita tuh selalu dibawa Jenderal Hugeng untuk datang ke penjara-penjara. Ya, ke Salemba, ke Cipinang, dan itu sering. Makanya aku sok tahu nih, sebelum itu aku nggak mau nonton. Takut ke distrik, gue tahu kepala blok lah, foreman apa segala dulu. Kalau dulu kan dibilangnya brengos ya, di dalam brengos gue tahu. Ternyata salah, gue dipaksa sama anak-anak nonton juga bareng-bareng sama dia segala macam. Anak-anak cuma pengen lihat gue nangis. Jadi itu yang yang menjadi inspirasiku ketika yang misalnya ngomong dengan Kusni Kasdut yang pandangannya, Hengki itu Panwael dan semuanya gitu. Kita kan waktu itu baur aja, masih mahasiswa segala kan kayak gitu. Dan itu kepake sekarang, kepake banget gitu gimana tingkah lakunya, brengos-brengosnya segala. Pengalaman hidup tuh, Iya. Masih tayang sekarang di bioskop ya, dan saat ini lagi syuting ini sudah 4,7 juta penonton yang hadir ke bioskop. Silakan yang belum nonton, gue juga bakal nonton nanti sama anak gue. Tapi gue takut nangis ya kalau kayak gitu ya. Yang bikin gue takut nangis apa? Gue sekarang nanya, kenapa lu takut nangis? Enggak, yang gue bikin takut apa? Si Ferry Mariadi. Oh iya. Andre Taulani. Susugukan. Iya benar. Padahal dia udah manusiawi banget deh. Lu bapak. Iya. Gue nggak bisa ngomong, mungkin lu sekarang nggak kebayang, tapi begitu nonton kayak gitu, suasana hati lu sebagai bapak. Tapi jangan gua aja tuh apa dikit berhubungan dengan anak nangis mulu. Jangan diiniin bahwa kalau nonton film ini harus nangis ya, enggak ya. Maksudnya film ini jangan bersiap. Maksudnya enggak santai. Enggak
lu nonton film ini pasti nangis. Enggak. Jadi emang film kita juga pertama kali pasang ini, emang orang bisa dapet nggak ya rasanya gitu. Tapi ternyata ya maksudnya organik aja gitu. Dan ketika lo nonton mungkin ada celah-celah yang lo susah diskusi sama karena lain-lain. Bisa jadi trigger tuh untuk ngomong. Ya. Oke, Terbaik sekali lagi. Om Indro. Om Indro, Grace, Vino, terima kasih banyak. Sukses sekali lagi, semoga bisa nambah lagi berapa juta, 7 juta, 8 juta, 9 juta, bisa jadi 10 juta. Kalian lah yang menentukan, kalian belum nonton. nambah 2 tiket. Thank you Mahan Musik, thank you All Crew, sampai ketemu di Show Premier. Gas, gas, gas! Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang akan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Terima kasih Anda telah menyaksikan Tonight Show Premier yang dipersembahkan oleh Cuci muka aja nggak cukup. Guardian Men Vitamin C Super Serum. Kulit cerah 5 kali lebih cepat.